Anakku kan cuma demam muntah kok tiba-tiba harus diamputasi. Saya nakes loh Pak. Nggak mungkin saya mempermalukan mereka. Karena anakku diamputasi, mereka menyepelekan. Itu yang bikin saya sudah mempercayakan 100% anak saya ke mereka. Itulah kesalahan saya. Makanya saya tidak mau jadi nakes lagi. Nggak, kenapa saya nggak mengabuk waktu itu? Kenapa saya selalu menempatkan diriku sebagai nakes? Kenapa? Jadi ini kondisi tangan dari masih normal, Iya. kemudian diinfus, kemudian ada pembengkakan, Iya. Penanganan kemudian tidak. membuka. Iya, karena mereka menganggap peradangan aja tanpa memeriksa. Selang waktunya ini sekitar berapa? Cuma tanggal 13 bengkat, 14, 15, 16 sudah nggak ada. Ini yang membusuk ini berapa hari dari? Sudah ada di RSUP Mataram. Memang udah nggak ada maksudnya di Vaskes keempat dia. Rujukan Vaskes keempat. Vaskes yang tangan. 4 Vaskes yang tangan. Harinya, total harinya dari waktu di itu? 13, 14, 15. Kan tanggal Jadi 4, tanggal 13 mulai bengkak. Ada 2 minggu? Ya, tanggal 13 mulai bengkak, 14, 15 diabaikan, 16 operasi darurat. Pas dirujuk itu kan kemungkinan buruknya mau diamputasi. Cuma saya belum terima. Maksudnya, anakku kan cuma demam muntah kok tiba-tiba harus diamputasi. Iya, Jadi paham. saya butuh waktu. Bahkan dikasih dokter psikiater. Astagfirullahaladzim. Ini parah banget cuy. Parah sekali. Anakku 15 bulan. Umurnya masih 15 bulan di situ loh, Bang. Udah sampai sini Pak diamputasi. Iya, cepet banget ya. Iya. Karena mereka menganggap pembengkakan biasa, tanpa memeriksa, tanpa melihat. Kronologi awalnya gimana, Bu? Cuma dia demam muntah. Demam muntah saya bawa ke sana tanggal 13 pas saya minta rujukan ke Sondosya kan udah 4 hari di Puskesmas Bolo nggak ada perubahan. Saya minta rujukan di Rumah Sakit Sondosya. Tapi pas mau dirujuk ada perawat yang mau nyuntik obat lewat infus. Tapi saya udah protes bengkak. Tapi Waktu dia masukkan itu ada bengkak iya, pertama. sebelum dimasukkan. Sebelum Disuntik lah ceritanya kan. Ini kan dia masukkan dulu jarum infus kan? Enggak, udah infus, Udah terpasang infus, dia masuk infus ya, kan? udah terpasang infus. Bengkak? Enggak, itu kan infusnya udah terpasang dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Oh, tidak ada apa-apa? Iya, pas mau dikasih masuk obat lewat infus, saya protes sama perawatnya. Ini tangan anak saya ini udah bengkak, tapi perawatnya ngomong kalau itu cuma efek plester katanya. Saya bilang, enggak ini bengkak. Terus perawatnya bilang, mencet kan tangan anak saya. Ini anaknya nggak nangis Bu, berarti nggak bengkak. Tetap dikasih masuk obat lewat infus. Jadi waktu pertama sebelum dikasih masuk obat itu Udah sudah bengkak. diinfus, Ya. itu sudah bengkak atau belum? Udah bengkak. Menurut saya berarti pribadi sudah udah bengkak. beberapa hari itu sudah Iya. bengkak. Iya Pak. Tapi Oke. diabaikan. Cuman memang ketutup Iya, plester plester. dia Pak, kasar. Oke. Makanya nggak Yang kelihatan. muncul cuma ini punggung tangan. Tapi feeling seorang itu kan kuat. Oke. Tapi mereka mengabaikan. Pas itu mereka kasih masuk obat. Otomatis kalau bengkak kan pemikiran saya nih, kalau bengkak otomatis yang disuntikan nggak masuk kan. Yang ada numpuk di sini. Oke. Menumpuk. Pas saya rujuk ke Rumah Sakit Sondosya tanggal 13. Alhamdulillah anak saya udah bangun. Makan pas malamnya di UGD. Oke. Tapi pas pagi tanggal 14 dia tiba-tiba drop. Terus saya ngomong sama dokter spesialis di Rumah Sakit Sondosya rujukan kedua ini, Vaskes kedua. Saya bilang ini tangan kanan anak saya kok tambah bengkak. Padahal kemarin udah dikompres air hangat kan. Dokternya cuma bilang oh nggak apa-apa itu cuma penumpukan cairan katanya kompres air dingin. Ya kami kompres air dingin. Tapi yang ada setelah saya kompres air dingin ada warna hitam di sini. Saya langsung minta rujukan. Warna hitam itu kayak bagaimana? Itu Bengkak, di bengkak tambah bengkak ada warna. Oh iya. Ini Pak. Ada tanggal. Ini tiba-tiba pas saya kompres air dingin itu ini ada hitam di sini. Oh. Cuma enggak kentara. Saya langsung minta rujukan tapi nggak dikasih di tanggal 14 karena mereka cuma menganggap peradangan, cuma dikasih salep sama anti nyeri lewat infus. Oke. Sampai tanggal 15 udah bengkak sampai di sini. Saya sampai di iya. pergelangan Iya, bahu sini. sini. Sampai siku. Sampai di atas siku. Siku. Saya ngomong sama dokter umumnya pas jaga pagi, katanya harus konsul dulu sama dokter spesialis. Tidak dikasih rujukan sampai tanggal 15 sore saya yang minta rujukan paksa, baru dirujuk ke Rumah Sakit Sondosya. Di Rumah Sakit Sondosya lagi lebih parah. Masukin Bima. Rumah sakit Bima. Memang anak saya itu di Ronseng lah.
dia suspek infeksi paru-paru, tapi saya rujukan karena tangan. Jadi pas saya minta penjelasan sama dokter umum di UGD, dia ngomong, saya tidak bisa memberikan penjelasan apa-apa Bu, karena anak saya rujukan katanya dokter spesialis. Ya udah, saya kembali lagi karena saya kira kan bakalan datang dokter spesialisnya. Terus tapi keadaan anak saya udah jari-jarinya udah nggak gerak. Jadi saya datang lagi ke mereka di UGD. Itu jari udah nggak gerak? Iya. Udah nggak. Dokter umum, perawat, saya, suami lagi gendong anak. Saya ngomong sama dokternya, Dok, jari-jari tangan anak saya dari tadi nggak gerak. Dokter UGD cuma bilang, oh ibu nggak apa-apa, itu cuma peradangan. Dia bakalan kempes sendiri. Terus saya bilang, Dok, saya takut jangan sampai jaringan anak saya nanti mati, ujung-ujungnya diamputasi. Dok, perawatnya malah ngomong, Ibu jangan terlalu tinggi pemikirannya, jangan terlalu overthinking, tanpa memeriksa, tanpa melihat. Mau dibantu anaknya kita istirahatkan dulu? Iya. Boleh Pak ya. Boleh? Kasihan juga dia digendong. Oh itu tangannya ya? Iya. Sampai di sini. Sekarang dia itu kalau lihat tangannya Gimana, nangis, Kak? kan dia kan harus perawatan luka. Setelah sudah beberapa kali berpindah-pindah rumah sakit itu, kemudian akhirnya Di rumah sakit Bima dilakukan operasi pertama. Ini Bang. Pas ini kondisi tangannya pas saya bilang udah nggak gerak, tapi mereka mengabaikan. ini di sini. Iya, ini udah mereka tidak memeriksa, mereka cuma bilang menganggap peradangan. Bahkan katanya kalau anak saya tidak histeris berarti tidak dianggap darurat. Sampai 16 pagi Bang, tidak ada satupun dokter yang periksa. 17 jam anakku di UGD nggak ada satupun dokter. Inilah operasi darurat. Ini kapan ini? Operasi darurat tanggal 16 jam 1 siang. Kenapa dia robek begini banyak? Karena dioperasi sama dokter bedahnya untuk menyelamatkan jari-jari tangan karena ini udah nggak ada aliran darah. Jaringannya udah mati. Iya, Udah udah nggak mati, ada kata jaringan, dokternya. kata dokternya. Oh, astaga. Karena gini loh Bang, dari 15 malam tidak ada satupun dokter yang periksa. Alasan dokter umum karena anakku dirujukan dokter spesialis. Pas pagi nggak ada yang periksa. Saya nanya sama perawat yang mau suntik, saya ngomong, ini dokter spesialisnya mana? Kan dokter umum katanya nggak mau periksa karena ini anakku rujukan dokter spesialis. Jawaban perawatnya ternyata dokter spesialis nggak datang memeriksa di UGD. Maksudnya? Harus di kamar perawatan Bang. Jadi itu Nggak ada yang periksa, makanya saya bilang maksudnya gini, Karena istri kenapa? saya sudah menangis histeris Pak, makanya dokter spesialis baru datang ke Iya. IGD. Kayak kok maksudnya kamar perawatan kayak gimana? Katanya saya harus pesan kamar dulu. Ya udah, saya dianjurkan ke resepsionis pasang kamar katanya karena dokter baru bisa memeriksa kalau di kamar perawatan. Pas di resepsionis itu tapi ini kan urgent. ya karena nggak ada dokter, nggak ada yang periksa Pak, emang nggak ada yang periksa, itulah. Dokternya lagi nggak ada apa bagaimana itu? Kalau dokter umumnya ada, tapi mereka nggak mau meriksa karena alasannya anakku rujukan dokter spesialis. Oke. Pas saya minta di resepsionis, katanya anakku kelas 3, BPJS kelas 3, di saat itu tidak ada kamar kosong. Oke. Itu pun kalau ada kamar kosong besok pagi, paling cepat nanti sore. Baru saya minta nggak apa-apa, saya bayar kamarnya. Yang penting anak saya diperiksa sama dokter spesialisnya, saya ngomong. Terus resepsionis di sana, bapak ngomong kalau di sana, ya udah kalau ibu mau bayar kamar berarti ibu masuk umum. Ya udah saya kembali ke suami, mau ngomong sama suami soal itu kan. Tapi yang ada anak saya udah tidak, kayak udah hampir antara hidup dan mati, udah lemas kan, kayak loyo, kayak nggak ada. Ya udah saya Bagaimana? menangis. Kondisinya bagaimana itu, Di? Kayak apa nih? Udah Udah kalau nggak- dibilang sekarat, Ya udah sekarat. bisa lah, karena mereka anakku Udah tidak setengah menangis sadar. histeris. Oh. Cuma tiba-tiba loyo, kayak nggak ada, kayak lemas gitu. Saya langsung Kayak menangis. terkulai Iya. gitu. Saya langsung menangis histeris. Dokternya baru panik. Tiba-tiba datanglah dokter spesialisnya, dokter spesialis bedah, langsung bilang ini sudah parah, sindrom kompartemen katanya. Sindrom Ada Kompartemen. istilah medisnya. kompartemen. Apa Iya. artinya itu dijelaskan? Kalau tidak? saya kan sampai sekarang kan tidak ada satupun dokter yang menjelaskan tentang ini anak saya. Jadi saya cari di Google. Sindrom Oh, dia tidak jelaskan itu. Tidak menjelaskan. sampai sekarang. Ibu nggak tanya. Kan mereka nggak pernah datang ke saya, menemui saya. Saya kan ada di Mataram, Pak. Oke. Antara Bima dengan Mataram kan 13 jam. Sedangkan anakku harus perawatan per 3 hari. Jadi saya nggak pernah pulang. Oke. Mereka tidak ada menemui saya. Anak saya nggak pernah sama sekali. Jadi saya searching di Google. Ternyata sindrom kompartemen itu penekanan otot yang bisa menyebabkan itu kayak
penekanan kayak ada tekanan otot kan. Terus saya cari penyebab bisa menyebabkan apakah infus bisa menyebabkan, ternyata iya. Karena misalnya sudah terjadi pembengkakan tapi tetap dikasih masuk obat. Jadi itu obat itu kan tidak masuk di vena, jadi dia numpuk di sini ya, menyebabkan jaringan langsung pecah. Rusak. Ya, itu pun katanya kalau sudah terjadi kayak gitu, menurut Google saya 6 jam pertolongan pertama, sudah 6 jam pertolongan pertama itu nggak ditolong, udah nggak ada. Sedangkan anakku dari tanggal 13 sampai 16. Menurut dari Google saya baca. Karena saya cari sendiri Pak, karena mereka nggak menjelaskan. Bahkan nggak pernah menemui anak saya sampai sekarang. Nggak mungkin saya temui mereka. Seharusnya mereka yang datang ke saya, ya kan Pak? Nggak ada. Di operasi darurat tanpa dijahit. Kenapa dia tidak jahit? Alasannya supaya aliran darah masuk di telapak tangan untuk menyelamatkan jari-jari tangan anak saya. Oh, itu alasan medisnya Alasan begitu. medis. Tapi di mana dibawa Pak? Bukan di ruangan ICU, di sal bedah. Jadi ini Bercampur orang posisi dewasa. foto yang ini belum dijahit. Belum kayak gini. Jadi mau ditunggu sampai kapan itu posisi Itu luka saya nggak terbuka? ngerti Pak. Tiba-tiba menghitam. Karena saya juga berpikir gimana ceritanya darah bisa masuk ke sini, sedangkan gitu vena arterinya kayak udah robek gitu. Iya, ini langsung menghitam. Gimana? Itu maka saya berpikir kan, demi Allah Pak, saya nggak pernah lihat kondisi tangan anak saya ini. Saya baru lihat pas di rumah sakit Bima, pas tersebar. Kasih. Saya baru lihat karena saya dilarang sama suami. Pas saya lihat pertama, saya kira ini tangannya anak orang, ternyata tangan anak saya sendiri. Saya dikirimkan teman. Saya bilang ini tangan anak siapa? Ternyata tangan anak saya. Bagaimana ibu lihat pas ibu lihat Ya, itu? kayak Kaget ya Pak. saya tanya suami saya, ini kondisi Shock. tangan anak kamu. Udah mau gila saya, demi Allah mau gila. Iya, ini kondisinya. Sekarang kondisinya. Bayangkan kondisi anak saya 15 bulan. Kita aja yang teriris. Lihat itu sakitnya luar biasa. Anak saya 15 bulan. Makanya 15 hari dia nggak sadar. Anak pertama kah? Anak kedua. Anak kedua. Anak perempuan satu-satunya atau Satunya. Sebelah kanan lagi. Aduh. Padahal Umur cuma berapa ya? 15 bulan? 15 bulan 16 pas udah masuk, sekarang udah 16 bulan. Karena udah 3 bulan kita di sana. Nah, setelah itu dari kondisi kayak begini kan pilu ya Bu ya? Iya, ini udah RSUD Mataram. Memang kondisinya udah kayak gini, jadi udah nggak ada harapan. Iya. Jadi RSUD Mataram itu memang sudah menerima kemungkinan buruk diamputasi. Tapi saya belum menerima saat itu. Nggak bisa, anakku cuma demam muntah kok harus diamputasi. Iya, paham aku. Kalau kita merunut dari belakang ya Bu ya. Tapi kalau kita ikuti prosesnya sampai di titik kayak begini kan, pasti ibu ngerasa kayak ini kan cuma gara-gara demam, muntah, Kok gitu? infus, kok sampai kayak begini pasti kan? Kok nggak adil gitu loh? Maksudnya begitu kan? Iya betul. Ya kalau, ya maaf ya, maksudnya kalau ya, bengkak atau mungkin maaf ya, mungkin harus ada yang diambil satu jaringan, begitu ada bekas luka. Mungkin ibu masih, Iya. ini satu tangan diambil, ibaratnya setengahnya kan. Tapi memang kondisi kalau saya lihat langsung begini, saya merinding. Bayangkan Pak, dibelah, tidak dijahit. Jadi dia mengangah terus sampai dia menghitam. Nah, yang saya bingung itu memang prosedur medisnya Ya, memang itulah. memang begitu atau tidak? Ini tulangnya ya? Iya, ini udah Sudah dikikis Lemak-lemak. dia. Iya, lemak. Karena sudah hitam iya. sebelum. Ini sebenarnya ini dikikis lagi Pak. Karena saya berharap masih bisa diselamatkan lengannya. Ini pas sudah dikikis, inilah. Ini kan ini udah menghitam semua. Bayangkan anak sekecil itu dikikis. Karena dari dokter Dibuang yang spesialis bagian orto, yang maaf Hitam. ya, yang busuknya yang hitam kan? Karena masih berharap lengannya masih bisa diselamatkan. Iya. Masya Sebenarnya Allah, mau ini diamputasi Sampai sampai siku. sini bang. Sampai sini. Ya, cuman saya sama istri kan belum terima, bisa menerima. belum bisa. Jadi mau Makanya- diusahakan. Iya, saya berharap. Kami minta tolong sama dokter, minta tolong diusahakan. Kalaupun diamputasi, mungkin sependek mungkin kami minta tolong. Dan dokternya Masya Allah dia selalu memang Dan diangkat di bagian yang hitam ini bang, di bagian Tadi aku pergelangan lihat tangan. segini. Ya. Iya, karena gini apa? Sebenarnya sampai gini, cuma nggak tahu kenapa jadi tuh semakin pendek ya, kayak gak ada pertumbuhan. Ini udah numbuh tapi kok ini? Tangannya. Iya, karena ini kan udah nggak ada, jadi otomatis ini nggak numbuh lagi dia. Jadi pendek, padahal baru 2 bulan dia. Astagfirullah.
ini makanya kemarin pencakokan kulit ditunggu 1 bulan tumbuh daging di sini sama dokternya, terus lanjut dilakukan operasi pencakokan kulit, diambil dari Kulit selangkangan. dua-dua. Oh, diambil dari selangkangannya. Iya, Cangkok buat nutupin daging yang masih terbuka itu. ini untuk menutupi ini. Untuk tutup itu. Iya. Ini tangannya. Sisanya Masih ada. jari-jarinya. Makasih nggak pernah potong kuku. Ini tuh yang saya warnai. Kondisinya tangan kayak dibelah, kayak apa nih, kayak ikan yang dibelah gitu. Kita aja teriris, lihat itu sakitnya luar biasa. 15 hari anak saya itu antara sadar dan tidak sadar. Waktu habis diamputasi, bagaimana dia reaksi anak? Gak ada. Kuat sekali, Masya Allah. Bahkan dia tidak minum obat anti nyeri. Tidak ada rasa sakit sama sekali. Cuma demam. Kuat sekali anakku, aktif sekali. Kalau ibu lihat selama proses ini sampai sekarang, kalau lihat ibu anaknya ibu begitu, bagaimana perasaannya ibu? Hancur lah, Bang. Maksudnya kayak gimana? Sekarang aja, dia kan perawatan luka per 3 hari. Kalau kita ada saat perawatan luka, kita buka perbannya, dia takut sendiri sama tangannya. Padahal dia harus bawa seumur hidup loh itu tangannya. Oh, dia takut sendiri? Takut, histeris. Oh. Dia membandingkan tangannya dengan tangan yang satu. Oh, dia sudah bisa membandingkan bisa, tangannya Dia begitu? lihat tangan satu, tangan yang satu, dia nangis. Gimana gak hancurnya saya, padahal tangannya harus dia bawa seumur hidup loh. Sedangkan sekarang aja dia gak nerima tangannya sendiri, dia menangis ketakutan lihat tangannya. Gimana gak hancur saya? Iya, paham. Seandainya bilang cuma 1 bulan, 2 bulan, nggak masalah, ini seumur hidup dia yang harus nanggung. Jadi gimana? Iya. Kayak Itu saya ada lihat ibu di video itu kan sempat berteriak histeris ya. Iya. Itu kejadian kapan itu? pas kemarin kan udah 2 bulan lebih kasus anak saya kan awalnya cuma viralin di Facebook karena berharap mereka ada itikat baik lah. Karena biar bagaimana namanya juga, jujur saya merasa ini seorang nakes juga, bidan. Oh, ibu nakes juga. Ya, Oh. saya menghargai mereka. Terus makan banyak yang menyalahkan saya, kok nakes anaknya bisa kayak gini ya kan? Saya nakes, tapi di saat saya ke rumah sakit, saya sebagai orang tua yang mempercayakan anak saya Paham. kepada mereka. Hmm. Sebenarnya kayak gimana? Saya tuh percaya, bahkan saat anak saya diimpus, pecah, semua pecah. Ada kan kasus yang di Karawang itu, pecah pembuluh darah, rumah sakitnya udah klarifikasi kan. Sedangkan anakku diamputasi nggak ada klarifikasi sama sekali. Sampai hari ini tidak ada klarifikasi. Udah ada kemarin, bukan klarifikasi sebenarnya kemarin itu ya, bukan. Iya. Cuma kayak pertemuan kayak gitu. Oh, ada pertemuan. Ada pertemuan di tanggal 16 kemarin, itu pun setelah didiamkan selama, kan saya cuma viralin di Facebook, mengharap mereka ada tiket baik, tapi yang ada mereka nggak ada sama sekali. Bahkan kepala dinasnya pernah, kenapa saya viralin lagi di TikTok, pada saat itu kan anak saya udah diamputasi. Terus saya nunggu, kok ini kasus anak saya ini kayak nggak ada perkembangan sama sekali, baik dari penyelidikan, kepolisian, kok nggak ada laporan dari, otomatis saya butuh dong pelaporan kasus anak saya ini, malah tidak ada. Jadi saya pergi ke kantor ombudsman, bertanya, karena kepala dinasnya pernah janji dia bakalan nelfon ke ombudsmannya mengenai kasus anak saya, tapi pas saya datang ke kantor ombudsman, ternyata kepala dinas ini nggak pernah nelfon soal kasus anak saya, melaporkan ke ombudsman. Dari sana saya pulang, saya viralin anakku di TikTok. Saya viralin anakku di TikTok, ternyata Masya Allah dia viral di aplikasi yang itu kan. Viral, tiba-tiba ketemulah sama tim kuasa yang dari luar. Saya dapat tim kuasanya itu orang luar semua. Orang luar ini maksudnya? Karawang, sama orang Dari Riau. luar daerah, Luar Bang. daerah. Oh, luar daerah. Baik. Orang dari Karawang sama Riau. Mereka tidak kenal saya, tapi mereka datang ke saya dari sana. Pas itu mereka datang, dipanggil lah, mereka baru ada keinginan bertemu dengan saya. Paham. Itu pun difasilitasi sama Sekdes ya, di kantor Sekdes kita bertemu di sana. Datanglah dokternya, kepala puskesmas sama direkturnya, yang Direktur rumah bikin sakit. saya emosi pada saat ada video itu, Pak. Iya. Karena gini, ternyata sebelum saya pertemuan itu, ternyata pas saya dapat proses penyelidikan dari penyelidik, mereka kan alasannya sibuk menyelidiki kasus anak saya. Pas dapat
pelaporan pertama SP2HP itu yang yang diinterogasi baru satu vaskes selama 2 bulan lebih. Itu pun 9 orang. Sedangkan vaskes kedua dan ketiga baru direkturnya. Jadi saya bertanya, kenapa direkturnya yang diinterogasi? Saya butuh dokternya. Iya, yang waktu tanganin yang infus Yang pertama. menyepelekan saya, yang menganggap saya overthinking, yang menganggap cuma peradangan. Kenapa direkturnya yang diinterogasi? Apa hubungannya dengan direkturnya? Emangnya direkturnya tahu? Emangnya direktur tahu pas kejadian itu? Itu yang bikin saya emosi. Jadi selama 2 bulan ini kalian bilang melakukan penyelidikan ini dan itu hasilnya saja. Interogasi puskesmas itu pun 9 orang. Masa memakan waktu dalam 2 bulan lebih? Bu, yang pertama menginfus itu dokter atau Perawat. perawat? Tidak ada dokter. Oke. Nah, perawat itu yang pertama menginfus ini yang diduga dia melakukan malapraktek kan? Bukan. Bukan. Yang perawat pas tanggal 10 memang kan diimpus di tangan kiri. Tapi pas dianu dikasih masuk cairan bengkak, dipindahkanlah di tangan kanan. Yang impus tangan kanan ini perempuan. Oke. Ya, perempuan ya. Oh, berarti dia ada di tangan kiri dulu diinfus. Bengkak Laki-laki yang kedua. dipindahkan di tangan kanan. Yang diamputasi Ya, akhirnya. di tangan kanan iya. Oh. Di tanggal 10. Tapi pembengkakannya di tanggal 13 laki-laki yang kasih obat di saat saya ngomong bengkak. Berarti di kiri juga waktu yang pertama bengkak. Iya, sudah bengkak cuman cepat dicabut dia, Bang. Tunggu, maaf. Infus yang digunakan memang untuk bayi atau bukan? Itu yang belum kami tahu, Pak. Iya, Pak. Karena kan di kiri bengkak, Iya. di kanan bengkak juga kan? Iya. Berarti kan apakah pemasangan infusnya yang salah, titik infus yang salah, prosedurnya yang salah, kan pertanyaannya begitu. Gitu kan? Karena dua-duanya kan bengkak menurut Ibu kan? Nah, setelah kirinya bengkak dipindahkan ke kanan. Iya. Nah, di kanan ini yang terjadi pengisian Iya. obat Iya. dan lain-lain, Iya, begitu kan? betul, iya. Kalau anggap di kiri itu bisa di kiri kan? Iya. Nah, waktu akhirnya Ibu sudah viral kan, si orang yang bertanggung jawab ini, menurut Ibu yang mana? Kalau menurut saya pribadi, yang pertama di vaskes pertama, perawat yang menyepelekan cuma kayak menganggap plester. Itu efek plester yang menyuntik di vaskes pertama. Oh, ini sudah diinfus kanan ya? Iya. Tapi tetap injek kasih masuk obat. Padahal saya udah bilang ngomong bengkak. Terus yang vaskes kedua, dokter yang menganggap cuma penumpukan cairan. Oh, jadi yang pertama itu suster. Iya, tapi Dia bilang cuma karena plester. tapi di sini penanggung jawab dokter juga nggak pernah muncul. Oke, yang kedua dokter. Dokternya bilang kalau ini hanya pembengkakan biasa. Penumpukan cairan di Jadi- vaskes kedua, tapi di vaskes pertama juga jujur itu maksudnya dokter yang penanggung jawab kan tidak pernah datang. Dari anak saya dirawat tidak pernah datang, dia baru datang pas tanggal 13. Kenapa dia nggak pernah datang? Saya nggak tahu. Maksudnya jadwal prakteknya emang bagaimana? Saya nggak tahu gimana jadwal. Yang jelasnya dia datang pas saya minta rujukan. Oh, kejadiannya ini puskesmas ya? Iya. Dia awalnya. Oke. Jadi kan sekarang ini sudah, kemarin saya lihat Ibu sudah dibantu sama Uya Kuya Iya, lewat John LBR. iya. Kemudian saya coba untuk merangkum semuanya. Kemarin saya lihat kan sudah dapat bantuan kan? Ya? Iya. Bantuan apa aja yang dapat? Kalau dari Pak Johnnya, alhamdulillah dia kayak memberikan santunan untuk anak saya. Oke. Terus kalau dia juga alhamdulillah berkat beliau juga, Pak John juga dia mempertemukan dengan Uya Kuya, Pak Uya Kuya, dari Pak Uya Kuya kami ketemu Pak Kemenkesnya. Ah, itu. Udah ketemu Iya, Kementerian Kementerian Kesehatannya. Siapanya? Pak Saledik. Iya. Budi Gunadi Iya. Sadikin. Iya, Bapak Budi. Menteri Menteri Kesehatannya. Oh, menterinya Iya, langsung iya, ketemu. Iya, Pak. Oh, sudah ketemu sama Iya. Pak Menteri. Iya. Oh. Nah, Pak Menteri bilang apa? Pak Menteri dia bakalan katanya melakukan audit di ketiga paskes itu untuk memperbaiki pelayanan mereka, Oke. menegur mereka. Oke. Dia bakalan turun ke sana untuk Mengaudit. mereka, kayak memberikan kayak pelayanan yang seharusnya gitu. Ya, memperbaiki sistemnya kan memperbaiki maksudnya sistem kan? pelayanannya lebih Nah. baik lagi. Itu. Yang Ibu mau? Ya merasa juga mau mereka bertanggung jawab.
bukan hanya, memang saya butuh mereka memperbaiki pelayanannya, setidaknya tidak menyepelekan pasien. Supaya jangan terjadi kepada orang Tidak ada lain. arumi lagi. Jangan Tapi terjadi pada anak-anak lain. saya mau mereka bertanggung jawab terhadap anak saya, terhadap masa depan anak saya, dan juga mereka seandainya bisa mengakuilah kelalaian mereka. Saya pengen karena jangan sampai anakku cuma dianggap cuma resiko medis, karena tanpa pengakuan orang pasti menganggap cuma resiko medis. Tanggung jawab seperti apa yang ibu mau? Kayak apa nih? Yang kayak pokoknya saya mau mereka itu kayak yang bersalah tetap di dalam segi, kalau misalnya anak saya itu dia menjaminlah masa depan anak saya, kayak tangan ya kayak gitu. Tapi sebenarnya yang ibu rasakan ini lebih kemana? Ke kekecewaan. Kecewa. Kan? Kecewa luar biasa. Kecewa luar biasa. Yang pertama karena yang dari Vaskesnya mereka menyepelekan, dari pemerintahnya lebih-lebih. Karena disepelekan. Dari pemerintah juga. Apa yang ibu rasakan karena disepelekan ini? Ya, karena mereka menyepelekan anak saya, makanya kondisinya kayak gini. Saya tutup dulu. Tanpa memeriksakan. Dari Vaskesnya sendiri, mereka menyepelekan kondisi anak saya, menganggap cuma pembengkakan biasa tanpa memeriksa. Makanya anak saya kayak gitu. Ibu merasa diremehkan maksudnya? Iya, diremehkan, didiskriminasi, membiarkan. Paham saya. Itu yang bikin sakit hati. Padahal saya mempercayakan anak saya kepada mereka. Bapak sendiri bagaimana sebagai bapak begitu? Kalau saya Pak lebih kecewa sama Pak, sama pemerintahnya juga Pak di sana. Kasus anak saya ini Pak kan sebenarnya udah lama Pak, dari bulan April. Sementara kami sudah coba melakukan pengaduan di semua dinas kesehatan, bahkan sampai di MDP Pak di Jakarta, kami kirim surat pengaduan. Tapi sampai sekarang Pak belum ada tanggapan serius, belum ada titik terang dari kasus anak saya ini Pak. Bahkan kemarin sudah sampai ke Uya podcast segala macam, masih belum ada tanggapan yang serius. Sementara kalau yang dari MDP-nya udah ada. Mereka udah mulai bergerak lah, kayak ombudsman-nya juga udah ada pemberitahuan, ya. Terus penyelidikannya tadi udah dikirim SP2-nya kayak gitu. Terus penyelidikan sementara lagi proses katanya. Itu dari informasi dari tim kuasa saya. Terus dari Vaskes sebenarnya itu mereka udah punya punya dari pertemuan tanggal 16 itu sudah ada hasil yang mereka sepakati dari ketiga Vaskes. Karena saya empati mereka, tapi saya yang belum menerima. Apa itu? Karena mereka menawarkan empati 200. Oh, mau kasih kayak semacam 200 juta rupiah itu untuk itu. Kayak empatinya kepada anak saya. Iya, tapi bukan saya tidak mau menerima, saya menghargai empati mereka. Tapi ini bukan masalah uangnya. Jangan sampai justru karena empati itu menutup kasus anak saya. Paham. Saya tidak mau anak saya itu dianggap kayak, saya juga butuh pengakuan mereka, Pak. Saya ingin mereka mengakui, saya ingin mereka pokoknya intinya bertanggung jawab terhadap anak saya, terhadap masa depan anak saya, terhadap anak saya kan udah cacat seumur hidup, Pak. Kita aja orang normal, nggak semudah itu mencari suatu pekerjaan atau diterima di kalangan orang-orang kan, Pak. Apalagi anakku dalam kondisi cacat. Saya mau menjamin mereka itu. Ibu berarti sudah membayangkan anak ibu besar nanti dengan kondisi kayak begitu. Apa rasa takut dan kekhawatiran ibu? Saya takut anak saya nanti di saat dia dewasa, dia nggak bisa mendapatkan pekerjaan. Karena tangannya? Karena orang normal aja susah. Apalagi di negara kita. Apalagi anakku. Walaupun kita pernah lihat beberapa orang yang disabilitas mampu kan, tapi namanya ibu khawatir kan. Paham saya. Terus apa lagi yang ibu khawatir? Dibully? Iya, itu yang paling pertama. Dia juga merasa minder sama teman-teman. Mindernya itu. Karena jangan sampai nanti dia kayak, kok saya beda? Kenapa saya kayak gini?
Kalau anggap kira-kira nanti, maaf ini Bu pertanyaannya mungkin agak terlalu dalam. Iya. Dia agak gede, dia ngomong begitu, dia tanya sama Ibu, Bu, kenapa saya beda ya? Kok saya tangan saya nggak ada? Makanya, Ibu Pak, mau jawab apa? makanya kenapa saya berjuang sampai saya memviralkan anak saya supaya ada jejak digital. Itu yang paling saya inginkan, supaya suatu saat nanti anak saya besar, nggak mungkin saya menjelaskan lagi. Setidaknya dengan jejak digital dia bisa mengetahui yang menyebabkan dia kayak gini karena ini, seberapa perjuangan saya dengan ayahnya untuk mendapatkan keadilan untuk dia. Karena makanya saya butuh jejak digital, bukan karena kayak saya minta perhatian publik, kan ada yang bilang kayak saya menjual kesedihan kayak gitu kan. Saya berjuang. Ada upaya untuk supaya Ibu berhenti nggak? Ya pasti kalau nggak mungkin saya begini terus Pak. Cuma yang namanya juga kan kita kan tahu di sekarang tuh tanpa viral tidak bakalan ditanggapi. Saya pasti bakalan berhenti di saat mereka betul-betul bertanggung jawab. Mereka punya itikat baik. Karena sampai sekarang nakes, maksudnya orang yang menyepelekan saya, dokter maupun perawat, sampai sekarang belum pernah menemui anak saya. Masa? Belum pernah. Bu, kalau tadi kan mereka tuh mau total ngasih sekitar uang 200 juta. Itu Ibu merasanya apa sih Bu, jujur? Empati. Empati? Empati, Ibu kan? merasa itu empati kan? Iya, mereka mengatakan itu. Iya, tapi Ibu merasanya apa? Saya merasa kayak kayak anak saya kehilangan tangan, bukan kehilangan kayak empati itu kayak uang itu bisa habis Pak. Gini, uang itu bisa habis sedangkan anakku saya harus cacat seumur hidup. Iya kan? Saya bukan nominalnya, saya butuh mereka bertanggung jawab penuh sama anak saya biar mereka mengingat inilah akibat dari menyepelekannya itu, inilah yang harus mereka tanggung. Inilah akibat dari apa dia mendiskriminasi kayak tidak mempedulikan saya. Dan juga mereka mengakui kalau mereka salah. Yang sampai sekarang itu Ibu belum bisa menerima dan belum ada arah tindakannya ke situ. Kira-kira kalau misalnya mereka nonton video ini, dan saya pribadi menganjurkan sebenarnya tidak ada masalah lah datang ke Ibu lah gitu sama Bapak. Kalau maaf ya, Pak. saya tidak bisa menggurui atau menghakimi orang. Kalau saya berada di posisi naskes itu atau dokter itu, saya sih pasti datang. Iya. Saya sangat bersimpati sih sebenarnya dengan keadaan Ibu. Makanya saya langsung coba panggil gitu. Karena gimana ya, mungkin karena punya anak juga kali ya. Dan setelah saya lihat foto-fotonya, ya bergetar lah hati ya. Kira-kira Ibu perlu anak Ibu punya tangan palsu? Iya betul. Apalagi ini kan anak saya bayi, Bang. Seandainya dia udah dewasa, mungkin kalau dia dibikinkan tangan palsu mungkin cuma 1 kali kan. Tapi dia bayi, otomatis ukuran jarinya bakalan berubah. Makanya mereka mau bertanggung jawab untuk hal itu. Iya. Aku pikir sih kalau misalnya masalah tangan palsu pasti banyak yang bantu lah. Udah, amin. Kemarin juga kemarin kan ada yang sekdis ya ngomongnya. Mungkin Bu kalau untuk mengakui mungkin mereka tidak bisa mengakui secara terang-terangan. Ya kayak dia harus mengakui di publik. Saya bilang nggak perlu, yang penting mereka datang. Sebenarnya kami menunggu itikat baik dari Ibu bukan mau permalukan mereka di publik. Tidak sama sekali. Makanya saya menunggu itikat baik mereka sampai 2 bulan lebih. Saya tidak memviralkan cuma di Facebook karena saya berharap mereka datang mengobatilah rasa saya nakes loh Pak, nggak mungkin saya mempermalukan mereka. Saya nakes, saya tahu. Makanya di saat saya disepelekan saja, bahkan anakku di saat dikasih masuk jarum pecah dan saya nggak pernah protes karena saya mengerti itulah resiko medis. Tapi di saat bengkak mereka menyepelekan, di saat saya khawatir anakku diamputasi, mereka menyepelekan. Itu yang bikin saya sudah mempercayakan 100% anak saya ke mereka. Kita bisa bilang itu disepelekan atau itu memang prosedur medis? Gak ada
Seandainya mereka memeriksa, Pak, melihat, mungkin. Tapi mereka cuma bilang, nggak apa-apa, itu pembakakan aja. Itu cuma peradangan tanpa memeriksa. Saya butuh teman-teman nakes dan medis berkomentar mungkin di kolom komentar, karena apa yang dari cerita ibu ini, apakah ibu ini berada di posisi yang tepat dan benar, atau memang dari nakes yang melakukan infus ini memang melakukan tindakan medis yang salah? Karena saya juga agak awam di situ kan. Karena masalah seperti ini memang akan lebih jelas ketika itu udah ada di meja persidangan di sini. Iya. Dan itu yang ibu juga pengen mau. Iya, kalau memang mereka ya kayak mengulur, kayak nggak ada itikat baik atau bagaimana, saya siap sampai ke sana. Bahkan siap. Walaupun ibu sebenarnya nggak merasa pengen ke situ. Iya, Iya. demi Allah dari awal sebenarnya jujur, karena saya juga seorang nakes. Bahkan keluarga suami sudah ada keinginan mau kayak Mau pergi bakar Pak. puskesmasnya sebenarnya, nama juga cuman saya yang tahan sama istri. Oh sudah, Iya. ya sudah ada niat. amarahnya sudah Iya. sampai ke sana Iya. Udah arahnya. sampai ke sana. Cuma kami masih menghormati hukum, Iya. yaitu yang pertama. Terus yang kedua, saya masih berpikiran positif. Saya seorang nakes, walaupun anakku korbannya, bukan cuma saya yang membutuhkan rumah sakit maupun puskesmas, tapi orang banyak yang membutuhkan. Nggak mau egois. Nggak mau, walaupun saya korbannya. Terus gini, kan banyak juga yang menyalahkan nakes kayak ini. Enggak, saya pribadi, walaupun saya nakes, walaupun anakku sebagai korban, saya bisa pastikan tidak semua nakes sama. Terima kasih untuk kalimat itu, karena saya setuju. Tidak semua nakes sama. Karena anak saya, masya Allah, dia selamat di sini juga karena nakes. Iya, nakes juga yang membantu. Kan? Makanya ada yang bilang sekarang dia ragu ke rumah sakit, ke puskesmas atau infus anaknya karena kasih anak saya ngomong tidak semua nakes sama, tidak semua rumah sakit sama. Cuma saya sama anakku yang kurang beruntung aja. Iya, tapi ini jadi edukasi yang penting, Bu. Karena satu tindakan dan kelalaian kecil bisa mengakibatkan konsekuensi Betul. seumur hidup. Betul. Iya, Bang. Yang lebih menyakitkan lagi, bahkan sampai tangan anak saya diamputasi, masih aja ada yang ngomong kayak gini. Saya udah puluhan tahun jadi nakes, tidak pernah ada kasus gara-gara infus diamputasi. Oh, ada yang ngomong gitu. Padahal anak saya udah diamputasi. Saya ngomong, itu anak saya, jadikanlah sejarah. Karena kalian menganggap tidak mungkin tidak ada kejadian gara-gara infus diamputasi. Anak saya, Arahnya kemana ya nakes itu ngomong kayak saya begitu? nggak tahu. Terus ada yang ngomong, ibunya nakes, kok nggak tahu tanda-tanda infeksi? Kok anaknya bisa diamputasi? Terus ibu ngapain aja katanya? Ya saya lapor. Saya lapor anakku bengkak tapi disepelekan. Saya minta rujukan paksa tapi tidak dikasih. Saya bilang tangannya aku bengkak dari kemarin tapi dia nggak penumpukan cairan. Bahkan saya ngomong jari-jari tangan anak saya udah nggak gerak, dia nggak peradangan. Bahkan saya ngomong saya takut diamputasi. Udah ngamuk juga. Iya. Mereka menganggap saya terlalu overthinking dan terlalu tinggi pemikiran. Itulah tugas saya sebagai orang tua pasien yang mempercayakan anaknya. Nggak ada yang bisa menenangkan ibu selama proses itu dari awal. Iya, maksudnya bisa mengayomi ibu dari awal. Nggak ada satupun, nggak ada. Gini loh Pak, Bang, yang saya anukan kan di rumah sakit Bima, saya rujuk anak saya karena tangan. Otomatis yang seharusnya diperhatikan kan tangannya. Tapi tidak ada satupun yang periksa dari tanggal 15 malam. Menurut ibu kenapa? Ya karena anakku rujukan dokter spesialis dan ternyata dokter spesialisnya nggak memeriksa di UGD. Itu pun tidak ada informasi dari mereka kalau dokter spesialis nggak bisa memeriksa di UGD. Paginya baru saya tahu itu pun harus di kamar rawat. Suujonnya ibu deh, suujonnya. Anggap ibu salah. Ibu berpikirnya apa? Sehingga mungkin karena saya BPJS. Itu suujonnya ya. Mungkin. Karena kan dari tadi saya dengar ibu kan berusaha untuk jangan sampai fitnah atau sujon kan. Sujonnya ke situ ya. Mungkin karena saya BPJS, karena mereka juga menganggap cuma pembengkakan biasa. Intinya menyepelekan. Ada perasaan bersalah nggak Bu yang ikut sampai sekarang untuk bersama anak ini kan gendong, Sebenarnya bawa.
Jujur, saya merasa bersalah. Kenapa saya tidak mengamuk waktu itu? Oh, ide awal ya. Karena kenapa? Karena saya masih menempatkan diriku sebagai nakes. Gimana perasaan saya jika ada keluarga pasien yang marah-marah ke saya di saat saya lagi rawat keluarga? Paham aku. Itulah kesalahan saya. Makanya saya tidak mau jadi nakes lagi. Hah? Gak mau. Sekarang jujur bang, bukan Arumi saja yang jadi korban. Suamiku udah gak kerja karena kita harus menemani anak kita per 3 hari kontrol. Anakku yang pertama udah gak sekolah karena dia harus ikut sama kami. Sedangkan saya gak mungkin kembali nakes karena saya kecewa dengan profesi saya sendiri. Jadi bukan cuma Arumi yang jadi korban, tapi 4 orang yang jadi korban. Saya gak mungkin jadi nakes. Kecewa itu ya. Kenapa saya selalu menempatkan diriku sebagai nakes? Bisa. Walaupun kayak gimana nih, saya tidak mau meragukan mereka. Intinya menempatkan diri. Gak mungkin saya ragukan teman sejawat saya. Dia bilang gak bengkak, gak mungkin saya meragukan karena saya menempatkan diriku sebagai nakes. Di saat seharusnya saya ngamuk gini, kenapa saya tidak lakukan? Karena saya menganggap diriku sebagai nakes. Saya menempatkan diriku sebagai nakes. Itu yang bikin saya tidak bisa memaafkan diriku. Demi Allah, itu yang membuat saya merasa bersalah sampai sekarang. Baru di prokesnya Banda itu saya ngomong seperti ini. Kenapa saya nggak mengamuk waktu itu? Kenapa saya selalu menempatkan diriku sebagai nakes? Kenapa? Iya. Perasaan bersalah itu perlu waktu, dan saya sangat menyayangkan sebenarnya karena hal seperti ini bisa akhirnya melukai bukan cuma satu anak tapi bisa kemana-mana. Demi Allah saya nggak bisa maafin. Bahkan saya tidak bakalan, mungkin saya nggak bakalan sentuh yang namanya dunia kesehatan. Siapa? Suami Udah nggak kerja karena harus bolak-balik. Iya. Saya dengar ini kan cuma sebentar di Jakarta, makanya aku cepet langsung jemput kalian supaya saya bisa bantu. Karena besok kalian udah harus pulang ke Mataram ya. Iya. ya karena Rumi sampai sekarang masih harus kontrol per 3 hari. Itulah pas kemarin kan lagi persiapan untuk pencakokan kulit, sedangkan dia dari perusahaannya minta kepastian kapan masuk. Ya mau tidak mau kita dia resign karena nggak mungkin dia meninggalkan saya dengan anak saya. Iya, tanggung jawab lah, maksudnya jangan sampai merugikan perusahaan juga ya. Makanya dia satu-satunya yang mengambil risiko, dia harus resign. Iya, paham. Demi anak kami ya Rumi. Banyak pun teman-temannya udah masuk sekolah, dia nggak sekolah karena dia harus ikut sama saya. Iya. Kalau saya nggak usah dipertanyakan lagi. Ibu mau berjuang sampai di mana? Kalau anggap ini sudah tidak viral, orang juga sudah tidak terlalu peduli. Ya mungkin saja video ini orang juga nggak akan terlalu peduli, bisa. Ya, tapi setidaknya saya punya jejak digital. Sebagaimana saya dan suami saya berjuang untuk anak kami mendapatkan keadilan. Kalau misalnya anak saya memang tidak mendapatkan keadilan atau malahan kayak tidak dipedulikan, ya tidak apa-apa. Mau dia apa? Yang jelas saya sudah berkorban demi anak. Iya. Mereka udah tahu. Itulah yang kami kecewakan, saya sama istri, Bang. Jadi seakan-akan pemerintah menutup mata di atas kasus anak saya ini. Iya. Tapi saya yakin Arumi nanti kalau udah besar menonton video ini, saya percaya, iman saya, mereka tidak akan kecewa sama orang tuanya. Itu yang saya sedangkan. Walaupun misalnya kalau memang keadilan tidak berpihak sama anak saya, setidaknya dia punya, suatu saat dia besar, dia bertanya tangannya kenapa. Dia udah tahu dan seberapa besar perjuangan kami untuk mencari keadilan buat dia. Amin. Itu yang saya pikir itu akan sampai sih. Dan semoga kalian bisa melewati ini dengan kemudahan. Amin ya Allah. Iya, hanya itu yang bisa saya bantu sekarang ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Lagi main
atau dia lagi megang sesuatu kan, teman dia kan tangan kanan dia yang hilang kan, dia kayak merasa capek dengan tangan kiri, tiba-tiba dia mau pakai tangan kanannya nggak bisa, dia mulai tantrum. Kayak kemarin saya taruh bunga di sini bang, di telinganya kan, jadi dia kayak nggak nyadar pas dia mau ngambil bunga pakai tangan kanan, ternyata nggak bisa. Jujur saya merasa bersalah sama anak.